Presiden Jokowi menegur Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang ketimpangan infrastruktur pendidikan. Jokowi mengecek infrastruktur pendidikan di berbagai daerah saat kunjungan kerja. Ia lalu membandingkan pembangunan pendidikan di kabupaten dengan kota. Menurutnya, gap sarana dan prasarana sangat jauh berbeda. Era digital adalah masa yang tidak bisa kita hindari saat ini. Hal itu juga diakui Jokowi terjadi pada bidang pendidikan. Guru, katanya, menghadapi tantangan berat, salah satunya terkait perkembangan teknologi. Apalagi tidak semua guru di Indonesia bisa mengakses teknologi terkini sebagai dampak penyebaran infrastruktur pendidikan yang belum merata. Untuk guru-guru di kota, lanjutnya mungkin lebih enak. Namun, guru-guru yang bekerja di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, baik kondisi infrastruktur, fasilitas, maupun jumlah gurunya juga terbatas. Ini tentu tantangan yang lebih berat. Meskipun begitu, ia memastikan pemerintah terus berupaya membandingkan dukungan terbaik untuk para guru, termasuk memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidikan. Harapannya, katanya, dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN, dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN. Namun, cukupkah semua itu menjadi solusi bagi ketimpangan infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pada sektor pendidikan mungkin memang bukan segalanya. Buktinya, para peserta didik yang berdaya juang tinggi biasanya lahir dari segala keterbatasan fasilitas. Namun demikian, bukan berarti keberadaan infrastruktur pendidikan ini bisa diabaikan. Ini karena jika hal itu berakibat pada pincangnya pelaksanaan pendidikan, dampaknya juga akan melebar hingga pada kualitas peserta didik. Bahkan bisa terjadi secara berlarut-larut. Yang patut kita pertanyakan, mengapa pincangnya pendidikan akibat ketimpangan infrastruktur ini baru penguasa sadari? Bukankah ini persoalan klasik? Bukankah saat pandemi COVID-19 yang lalu sejatinya hal itu sudah terjadi? Bahkan kondisinya lebih ironis. Di samping itu, apa pula yang sudah menjadi fokus bagi arah pandang sistem pendidikan ke depan? Bukankah penguasa selama ini justru lebih gencar menyuarakan moderasi beragama di sektor pendidikan dibandingkan menyolusi permasalahan infrastruktur pendidikan itu sendiri? Apakah penguasa terlambat lagi untuk mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya? Tentu sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa pendidikan adalah persoalan penting untuk memajukan suatu bangsa. Pendidikan bahkan bisa kita sebut sebagai benih bagi tegaknya peradaban. Tidak heran, sudah seharusnya pendidikan menjadi perhatian utama penguasa dalam semua aspeknya. Demikian halnya ketimpangan infrastruktur pendidikan yang tidak semestinya menjadi fenomena gunung es. Maksudnya seolah tampak kecil tetapi ternyata memendam jauh lebih banyak permasalahan yang tidak disangka-sangka. Inilah alasan akan bahaya menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi sebagaimana dalam sistem kapitalisme saat ini. Pendidikan pun ibarat barang mewah, tidak pelak. Makin lengkap infrastruktur pendidikan yang menyertai, makin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Swastanisasi pendidikan juga marak, tidak terkecuali pergantian status sejumlah perguruan tinggi negeri menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri badan hukum. Reputasi dan akreditasi internasional pada perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah pun tidak ubahnya stempel untuk melegalkan harga mahal pendidikan. Begitu pula sekolah-sekolah berasrama yang katanya mengusung konsep pendidikan terpadu nyatanya tidak bisa menghindar dari cuanisasi. Lantas bagaimana nasib generasi di daerah seperti 3T tadi? Apakah mereka hanya layak berharap kosong ketika korban ketimpangan infrastruktur itu ternyata adalah mereka sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anha. Sungguh menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Di titik ini jelas terletak urgensi untuk mengembalikan hakikat sistem pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik yang haram dikapitalisasi. Penguasa pun tidak layak menjadikan pendidikan sebagai ladang kapital karena hal itu menegaskan berlepas tangannya mereka dari tanggung jawab dalam mengelola pendidikan demi kepentingan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mencermati hal ini, ketimpangan infrastruktur pendidikan juga tidak boleh terjadi. Sebabnya, infrastruktur pendidikan adalah bagian dari urgensi masyarakat yang harus diselenggarakan oleh penguasa dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, bahkan tersedia secara gratis untuk semua individu rakyat. Penguasa tidak boleh abai dengan hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, siapa saja yang memimpin atau mengurus urusan umatku ini, yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.